أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصل الركعة الثانية كالأولى أي في وضع اليدين تحت الصدر. Dan sholatlah engkau pada rakaat yang kedua kalula seperti rakaat yang pertama. Sekarang masuk pada rakaat kedua. Kemarin mulai dari berdiri sampai naik rakaat kedua sudah dijelaskan tata caranya yang sesuai sehingga kita laksanakan rakaat kedua seperti itu pula. Ai fi wad'il yadaini, maksudnya di dalam meletakkan kedua tangan tahtas sadri, di bawah dada. Ketika naik Allah, nah itu tangan kita sama seperti takbir kemarin. Jempol ada sejajar dengan bawah telinga, ujung jari sejajar dengan atas telinga, naik seperti itu. Allahu Akbar, letakkan di bawah dada di asal pusat, sama sebagaimana kita taruh itu tangan ketika bersedekap di rakaat yang pertama. Wa fi qira'atil Fatihati was surati, dan di dalam membaca Al-Fatihah juga membaca surah. Wa fi qasrin nazari, dan di dalam membatasi pandangan ala maudhi'is sujudi, ke tempat sujud. Mulai naik maka sama seperti yang kita lakukan di rakaat pertama, baca Al-Fatihah, baca surat. Namun surat yang di rakaat kedua aqallu, lebih sedikit, atau aqsalu, lebih pendek daripada surat yang kita baca di rakaat pertama. Seketika itu batasi pandangan kita ke arah tempat sujud. Jangan jelalatan melihat ke depan, kiri, kanan, bacain tulisan di kaos orang, jangan ya, sehingga fokusnya jadi pecah. Batasi aja pandangan ke satu titik, ke arah tempat sujud kita. Wa a'idit ta'awudza fil ibtida'i, dan ulanglah membaca ta'awudz fil ibtida'i, di saat mengawali, ai ibtida'il qiyam, mengawali berdirinya engkau. Li'annahu yusannu lil qira'ati, karena sesungguhnya disunnahkan untuk membaca Al-Fatihah. Ada kesunnahan membaca ta'awudz, yaitu di setiap rakaat kita, bukan hanya pada rakaat pertama saja. Jadi naik Allahu Akbar, baca lagi ta'awudz sebagaimana kita baca ta'awudz di rakaat pertama, pelan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu kita baca Al-Fatihah mulai dari bismillahnya.
Jadi kesunahan ta'awuz bukan hanya pada rakaat pertama, tapi di setiap rakaat kita baca itu kesunahan ta'awuz. Wala tu'idil istiftaha, dan janganlah engkau mengulang membaca doa istiftah, karena doa istiftah hanya pada rakaat pertama. Tsumma ba'da tamami sajdati tsaniyati, kemudian setelah sempurnanya sujud yang kedua, umpama sudah selesai kita baca Fatihah, surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, ijlis fir raq'ati tsaniyati, duduklah engkau pada rakaat yang kedua, lit tasyahhudil awwali, untuk melakukan tasyahud awal. Sekarang kita masuk pada tata cara tasyahud awal yang adanya di rakaat kedua. Wada'il yadal yumna fi julusi tasyahudi, dan letakkanlah tangan kananmu fi julusi tasyahudi, pada duduk tasyahud, ay mutlaqan, secara mutlak, alal fakhdil yumna, di atas paha sebelah kanan, maqbudatal asabi'i, dalam kondisi jari-jari tergenggam. Dari awalnya, setelah kita masuk kepada tasyahud awal, letakkan tangan kita yang kanan di atas paha kanan dalam keadaan maqbudah. Ini namanya maqbudah nih, mengepal, menggenggam. Kalau begini namanya maksyufah, terbuka. Ba'da wad'iha, setelah meletakkannya, meletakkan itu jari-jari, indar rukbati, di dekat lutut, awalan, pertama kalinya, mansyuratan, terbuka. Jadi setelah kita sujud masuk tasyahud awal, jangan langsung dirapetin, buka dulu apa di paha. Nah, dari sujud Allahu Akbar, tasyahud awal nih, maka pertamanya biarkan mansyurah terbuka, setelah itu baru mengepal gitu. Jadi enggak langsung maqbudah, tapi terbuka dulu, baru setelah itu kita tutup atau kita genggam jari-jarinya. Jadi caranya dibuka, setelah itu baru ditutup. Illal musabbihata wal ibhama, kecuali jari telunjuk dan jari jempol. Fatursiluhuma, maka engkau lepaskan keduanya, kecuali jempol dengan telunjuk biarkan dia menjulur terbuka, sisanya tetap dalam keadaan terkepal atau menutup. Jadi dari awal sudah dikeluarin nih telunjuk dan jempol, kan telunjuk doang, jempol juga, bukan ketika kita mau naikin atau illallah baru dikeluarin, bukan, tapi dari awalnya memang sudah dibuka atau dijulurkan itu telunjuk. Dari sujud Allahu Akbar, tasyahud awal nih, buka pertama, langsung kita tutup 3 jari, tengah, manis dan kelingking. Biarkan telunjuk dengan jempolnya ya terbuka atau menjulur, tidak tertutup mengikuti 3 jari yang terakhir. Jadi dari awal sudah diirsal, irsal itu dilepas, tidak digenggam atau tidak ditutup. Wa ibaratul ihya'i, dan redaksi dalam kitab Ihya Ulumuddin, wala ba'sa bi irsalil ibhami aidan, dan tidak mengapa untuk melepaskan jari jempol juga, karena di situ ada perbedaan pendapat. Yang kita buka telunjuk doang apa telunjuk sama jempol. Ada yang mengatakan telunjuk doang, jadi mulai dari sujud Allahu Akbar begini nih, jempolnya rapat, telunjuk doang, buat siap-siap illallah entar. Lalu Imam Ghazali katakan jempol juga, jadi 2 begini, jempol kaki ngikut rapat tapi ikut kelepas, irsal. Sehingga kalau kita lakukan untuk melepas telunjuk dengan jempol, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya. Telunjuk dengan jempol langsung saat itu juga,
kita lepas atau kita keluarkan. Wansyur musabbihata yumnaka, dan bentangkan atau naikkan sedikit telunjuk kananmu, wahdaha, itu saja, ma'a imalatiha qalilan, dengan sedikit mencondongkan, li'alla takhruja an simtil qiblati, agar tidak keluar dari arah kiblat, inda hamzati qaulika, di saat engkau mengucapkan illallah. Unsur itu naikkan dikit atau bentangkan. Kan mulai dari awal kita naik, kita baca at-tahiyyatul, ini udah menjulur, sudah irsa. Terus kita baca barakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi di hamzah illa, bukan dari asyhadu. Ada yang udah naikin aja baru asyhadu, karena mengatakan asyhadu kan domirnya ana, asyhadu bukan di situ. Meskipun ada riwayat lain yang mengatakan demikian, tapi yang kuat kita naikkan sedikit pada hamzah illanya, asyhadu an la ilaha illallah. Dikit aja, agak condong begini maksudnya. Jadi arah telunjuk tetap ke kiblat. Kalau dia terlalu naik dia ke kiblat, entar genteng begini. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, agak dicondongkan, jadi begitu. Nah ini nanti arah telunjuk tetap menghadap ke kiblat, begitu maksudnya. Ada caranya semuanya, nggak salah-salah. Nah, sehingga benar kita itu sholat. Jadi naikannya pada lafaz illallah, hamzah di illallah, la inda lami qaulika la ilaha, bukan pada lam perkataanmu la ilaha. Mau asyhadu alla ilaha bukan, tapi pada illallahnya, pada hamzah illallah. Qasidan, engkau naikkan sedikit itu telunjuk sebagai orang yang bermaksud mim tida'ika bihamzati illallahi, illallah dari memulaimu hamzah illallahu, annal ma'buda wahidun, bahwasanya zat yang disembah itu esa, sebagai satu isyarat. Fatajma'u fi tauhidika, sehingga engkau satukan dalam tauhidmu itu, baina i'tiqadika, antara keyakinanmu, wa qaulika wa fi'lika, dan perkataan juga perbuatanmu. Jadi itu maksudnya kita naikkan sedikit tanda keesaan Allah, bukan dari domir ana asyhadu, saya, bukan gitu. Maksudnya illallah, hanya satu Allah yang Maha Esa, sehingga didirikannya sedikit pada lafaz illallah. Nah itu tangan yang kanan. Sekarang bagaimana posisi tangan kita yang kiri ketika tasyahud awal? Wada'il yadal yusra, lalu letakkanlah tangan kiri, mansyuratal asabi'i, dalam keadaan terbuka jari-jarimu, bidhammiha, dengan merapatkan itu jari-jari, hattal ibhami, sampai jari jempol. Jadi tangan kirinya ketika tasyahud mansyurah, terbuka, lalu bidhammiha, rapat begini. Ini namanya terbuka tapi rapat. Kalau begini menggenggam. Ini terbuka cuman rapat, sampai jempolnya rapat itu. Taruh di atas paha sebelah kiri, agak keliwat kebuka benar atau sampai renggang, tapi benar-benar dirapatkan jari-jari kita yang kiri. Bi alla tufarrija bainaha, dengan engkau tidak merenggangkan di antara itu jari-jari, litatawajjaha kulluha ilal qiblati, agar menghadap seluruh jari-jarimu ilal qiblati, ke arah kiblat. Jadi kita rapetin sampai semuanya nih jari-jari tangan kiri kita ngadep ke kiblat. Alal fakhtil yusra, engkau taruh tangan kirimu di atas paha kiri. Bihaitsu tusamitu ru'usuha awwal rukbati, sekira-kira saling menjejak ru'usuha, atas jari-jari itu, awwal rukbati, bagian depan lutut.
Jadi antara ujung jari dengan ujung dengkul nih sama sejajar. Kagak lebih mundur, lebih mundur nih nggak sejajar. Kaki keliwatan begini. Paham nggak kira-kira? Jadi nggak terlalu maju benar sampai ngeliwatin dengkul, dipegang dengkulnya, sakit kali dengkulnya. Atau sampai ke belakang benar, sakit kali pahanya. Kalau ngomong boleh sih boleh aja. Ini ngomong yang lebih utama. Antara ujung jari-jari dengan ujung lutut nih sejajar. Tusamit itu sama, menjejak, saling menggenggam satu dengan yang lainnya. Urusan naruh tangan aja di ilmunya. Wajlis ala ka'bi rijlikal yusra, dan duduklah engkau di atas mata kakimu yang kiri. Duduk iftirash nih, tasyahud awal. Kita dudukkan di atas mata kaki. Ba'da an tarja'aha, setelah engkau meletakkannya, bihaitsu yali zahruhal ardh, sekira-kira mendekati bagian luarnya al-ardh kepada lantai. Maka kita duduk ketika iftirash itu duduk bukan di atas lantai, tapi duduk di atas mata kaki yang kiri. Wansib qadamaka al-yumna, dan tegakkanlah telapak kakimu yang kanan. Yang kanan kita tegakin, kita diriin. Wadha' butuna atrafi asabi'iha 'alal ardi, dan letakkanlah bagian dalam ujung kaki kananmu, ujung jari-jari kaki kananmu 'alal ardi, di atas lantai, mutawajjihatan lil qiblati, mengarah kiblat, walau kunta fil ka'bati, meskipun engkau sholat di dalam Ka'bah. Jadi didiriin bagian dalam ujung jari kaki kanan begini. Sebagaimana kita lakukan ketika duduk iftirash. Duduknya kita di atas mata kaki kiri, kaki kanan dinaikin ujung jari-jarinya, sehingga kalau dilihat dari belakang begini nanti. Ya, sebagaimana kita lakukan ketika duduk iftirash. Ada yang direbahin umpamanya lagi sakit, ya nggak apa-apa silakan. Kalau memang ada kebutuhan, ada darurat, ya, kalau didiriin sakit, ya silakan. Ini ngomong yang utamanya. Yang kita baca sekarang gerakan-gerakan yang utamanya. Kita diriin itu jari-jari kaki kanan kita. Fi hadzal tasyahudi, duduk pada tasyahud awal ini, kama bainas sajdataini, sebagaimana duduk di antara dua sujud, wa kal julusi lil istirahati, dan sebagaimana duduk istirahat. Wa fit tasyahudil akhiri mutawallikan, dan dalam tasyahud akhir engkau duduk dalam keadaan tawarruk. Nah, sekarang tawarruk duduk di atas pantat. Warik itu bahasa Arab, artinya pantat. Warik, mutawallik di atas pantat, maksudnya begitu. Kita duduk ketika tasyahud akhir di atas pantat yang sebelah kiri. Wastaqbilid doa al-ma'rufa, dan sempurnakanlah doa yang ma'ruf, ayil masyhurah bainan nas, yang dikenal di kalangan orang-orang. Setelah selesai baca tasyahud akhir, sempurnakan dengan baca doa sebelum salam atau doa setelah tasyahud akhir. Faqauluhu, maka perkataannya fit tasyahudil akhiri muta'alliqun biqaulihi istakmil, yaitu lafaz fit tasyahudil akhir berta'alluq dengan lafaznya istakmil. Al-maksura ayil manqula, yang dikutip an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'da salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering kita sebut dengan doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nahu, seumpama doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan juga kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan dajjal yang bermata satu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak yang besar.
Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah aku rahmat, innaka antal ghafurur rahim. Nah, itu diantara doanya, dan masih banyak doa-doa yang warid lainnya. Wajlis fihi ay tasyahudil akhir, dan duduklah engkau di dalam tasyahud akhir, ala warikikal aisari, di atas pantatmu yang sebelah kiri. Cara duduk tasyahud akhir, duduknya kita di atas pantat sebelah kiri. Bi antul siqahu bil ardi, dengan engkau menempelkan itu pantat sebelah kiri di atas lantai. Li annaka lasta mustawfizan lil qiyam, karena sesungguhnya engkau saat itu bukanlah orang yang bersiap-siap buat diri. Jadi kalau kita duduk rada ngedeprok begitu aman, beda dengan iftirash, setelah itu kita mau diri. Bal anta mustaqirrun, akan tetapi engkau merupakan orang yang duduknya tetap. Nah, setelah itu kita ada salam, selesai sholat, makanya duduknya dengan tawarruk. Wa rijlakal yusra, dan letakkanlah kakimu yang sebelah kiri, kharijatan, dalam keadaan keluar, min tahtika, dari arah bawahmu. Kita keluarin kaki kiri ya ke arah bawah, jadi rada keluar. Ai min jihati yumnaka, dari arah kananmu. Wa nusibil qadamal yumna, lalu tegakkanlah telapak kakimu yang kanan. Wa ra'sal ibhami, dan letakkanlah hujung jempol kakimu yang kanan, ila jihadil qiblati, ke arah kiblat, idlam yasyuqqa alaika, jikalau itu tidak menyulitkanmu. Ya, sama kayak iftirash kan, kita naikin jari-jari kaki kanan kita. Cuman kalau tawarruk cuman jempol doang. Ya, bisa semuanya, ataupun kalau semuanya tidak sulit silakan. Namun yang ditekankan jempolnya yang diri, itu jempol kaki kanan kita. Kalau nggak sulit, kalau umpama lagi sakit enjok, ya rebahin aja jempolnya. Ini ngomongin afdol, keutamaan kita diriin. Wa mahalluna bitawarruki fil julusil akhiri, dan tempat kesunahan tawarruk pada duduk yang terakhir, idza lam ya'qibhu sujudu sahwin murida fi'luhu, jikalau tidak ada setelahnya sujud sahwi yang ingin dilakukan perbuatannya. Kalau nggak ada sujud sahwi sebagaimana normal biasanya tawarruk, cuman umpama setelahnya kita ada sujud sahwi, maka meskipun tasyahud akhir duduknya iftirash, setelah itu ada perbuatan lagi yaitu sujud. Tapi kalau tidak ada sujud sahwi, ya duduknya yang disunahkan dengan tawarruk. Tsumma qul ba'dal faraghi, kemudian bacalah setelah engkau selesai, minal ad'iyati allati tutlabu fit tasyahhudi, daripada doa-doa yang dituntut di dalam tasyahud tadi. Engkau baca assalamu alaikum warahmatullah. Engkau baca salam, selesai dari salat. Wala yustahabbu an taqula ma'ahu wa barakatuh, dan tidak disunnahkan engkau iringi itu bacaan dengan lafaz wa barakatuh, cukup sampai wa rahmatullah saja. Li'annahu khilaful masyhuri, karena menambahkan wa barakatuh menyelisihi pendapat yang masyhur. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qad jaa fi riwayatin li Abi Dawud, meskipun sungguh telah datang satu riwayat li Abi Dawud, dari Abu Dawud, yang mengatakan wa barakatuh. Ya, meskipun ada riwayat satu hadis yang mengatakan kalau salam pakai wa barakatuh, meskipun bukan sholat jenazah, meskipun sholat biasa fardu, kepada orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, mungkin dipakai riwayat Abu Dawud, jangan pakai disalahin. Selama di situ ada riwayat dari para imam kita, ya silahkan aja. Tapi ngomongin keutamaan memang tidak dipakaikan. Cuma jangan pakai disalahin orang. Ya, bisa jadi ketika dia melakukan sesuatu kita belum tahu ilmunya, banyakan dia bacaannya, ya, banyakan dia pengetahuan riwayatnya, ya, dan itu diperbolehkan. Kita yang nyalain, kita yang dosa.
Ngomongin afdol ya afdol nggak pakai wabarakatuh memang. Tapi kalau ngomongin boleh ya boleh aja. Ya, sebab memang datang riwayatnya. Kaza fil azkari, begitulah keterangan dalam kitab al-azkar. Taqulu dzalika marrataini minal janibaini, engkau sebut itu salam 2 kali, minal janibaini, dari 2 sisi, wafsil bainahuma, dan pisahkanlah di antara keduanya itu. Waltafid, dan menolehlah engkau, fihima, dalam 2 salam, biwajhika faqat, dengan wajahmu saja, ilal janibaini, kedua arah, di kanan dan kiri. Jadi jangan badan-badan ikut tengok, karena kalau badan ikut tengok assalamualaikum, ini kiblat pindah dari dadanya nih. Yang nengok cukup palenya aja, wajahnya aja, jangan sebadan-badannya begini. Kalau itu batal, karena dia sudah merubah arah posisinya yang tadinya menghadap kiblat dengan dada, lalu dimiringkan. Nah itu sudah keluar dari syarat sah sholat. Hanya kepala atau wajahnya saja. Batasannya sampai mana itu nengok? Bihaitsu yura bayadu aysurati khaddaika min janibaika, sekira-kira dilihat warna putih, maksudnya bentuk pipimu dari 2 sisi itu. Asal kelihatan dari belakang pipi kita udah cukup. Ya, palanya melintir gitu. Sekira-kira orang di belakang kita udah ngelihat pipi udah cukup udah. Itu yang bagusnya, dari kanan maupun kiri. Bi antar tafita fil marratil ula, dengan engkau menoleh pada salam yang pertama, hatta yaro man wara'aka khaddakal aymana, sampai melihat orang yang di belakangmu pipimu yang sebelah kanan. Ya, kalau pipi kita udah kelihatan sama orang atau makmum di belakang kita udah cukup. Wa fil marratis tsaniyati, dan pada salam yang kedua, hatta yara man khalfaka khaddakal aysara, sampai melihat orang yang di belakangmu pipimu yang sebelah kiri. Walau salam ta'ula shimalan, dan jikalau engkau mengucap salam yang pertama ke kiri, salam tatsaniyata yaminan 'inda Ibnu Qasimin, maka engkau salam yang kedua ke kanan menurut Syekh Ibnu Qasim. Washimalan aidan, selanjutnya salam lagi ke kiri, inda Syabro Malisi, menurut Syekh Syabro Malisi. Umpama ada orang salamnya ke kiri dulu, begitu ke kanan, bagaimana hukumnya? Nah ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan kalau orang salam pertama ke kiri, yang kedua ke kanan aja udah repot bener. Kalau pendapat yang kedua, umpama dia salam pertamanya ke kiri, assalamualaikum, nah kedua ke kanan, assalamualaikum, ntar balikin lagi ke kiri, biar ditutup salam terakhirnya ke arah sebelah kiri. Ya, itu ya, wajibsan tidak bersalah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani.